Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Februari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Lantaran tak seizin pemerintah kota, Bodewino Timina menghentikan pembangunan lapak di Terminal Mardika Kota Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewino Timina menghentikan pembangunan lapak tanpa izin oleh PT Bumi Perkasa Timur (BPT) di dalam Terminal Mardika. Hal itu dilakukan saat peninjauan kondisi pasar dan Terminal Mardika Ambon, Kamis 23 Februari 2023. Dijelaskan Watimena, proses pembangunan lapak di dalam area Terminal Mardika Ambon itu tanpa sepengetahuan pemerintah Kota Ambon. Hal itu menyebabkan pemerintah Kota Ambon disalahkan atas pembongkaran dan pembangunan lapak kembali di tempat yang sama. Dakuinya pasar dan Terminal Mardika merupakan aset pemerintah Provinsi Maluku. Namun pengelolaannya berada pada naungan pemerintah Kota Ambon. Lanjut dijelaskannya, pemerintah Kota Ambon akan berdiskusi lebih lanjut bersama pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Kota juga pihak ketiga. Sepakat itu begitu dulu. Pasti pemerintah tidak mungkin mengambil kebijakan yang siapa yang bertanggung jawab coba? Bukan saja masyarakat luas yang mengeluh, pedagang juga ada yang mengeluh karena bangsa ini ada bayaran jangan. Gitu? Ya? Dihentikan dulu. Soalkan pembangunannya. Tapi bicara bocor. Dan secara mau dibilang apapun terminal tidak boleh dibangun lapak. Begitu kan? Apa fungsi terminal? Tempat kendaraan. Jadi dihentikan dulu pembangunan ini, ya, tidak boleh dilanjutkan. Siapa mah? Ya, membangun ini mesti ada izin. Tidak bisa dibangun, ya. Pembangunan ini ya. Kita sementara bicara provinsi dengan Pemkot dan semua yang terkait. Saya dengan kenapa sudah berjual? Oh enggak? Bagaimana patroli tidak bisa diatur nih? Sebenarnya kehadiran kami bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon hari ini adalah ingin mengetahui dan memastikan kondisi yang terjadi di terminal dan di Pasar Merdeka. Begini, beberapa hari terakhir ini kan viral di mana-mana bahwa ya pemerintah seperti memainkan sebuah lelucon. Lapak-lapak baru dibongkar, kemudian dibangun kembali. Nah ini yang kami mau memastikan kepada publik bahwa sebenarnya ada miskomunikasi di sini. Pemerintah kota tidak pernah punya kebijakan untuk membangun lapak yang baru. Kami sadari sungguh bahwa ada kewenangan-kewenangan yang mesti kita dudukan bersama, ya. Karena kami sadari sungguh bahwa ini milik provinsi. Jadi saya tidak mau dibenturkan antara provinsi dan kota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa. Ada orang yang sendiri dengan situasi. Mari kita saling membantu, saling mendukung. Kami tahu. Pembangunan lapak tanpa sepengetahuan pemerintah Kota Ambon, PT Bumi Perkasa Timur dikecam wakil rakyat. Pembangunan lapak oleh PT Bumi Perkasa Timur atau BPT di kawasan Terminal Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dikecam Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ambon, Moritz Tamaela, mengatakan pembangunan lapak di dalam area Terminal Mardika merupakan satu tindakan yang tak pantas dilakukan. Menurut Tamaela, pihak komisi awalnya menduga kalau pembangunan lapak di Terminal Mardika atas izin dari OPD terkait di pemerintah Provinsi Maluku. Namun setelah rapat ditemukan fakta bahwa PT BPT tidak pernah mengkoordinasikan masalah pembangunan itu dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Perindak Maluku. Sementara itu, anggota Komisi 3 Aris Sayartian mengatakan jika pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku tidak lagi taat akan aturan
dan regulasi, maka lebih baik negara ini dibubarkan. Anggota dewan lainnya, Andi Rahman, mengaku heran dengan keberadaan PT BPT. Sebab meski hanya sebagai pihak ketiga, tapi mereka mampu untuk mengendalikan pemerintah. Jadi yang itu, jangan sampai nanti mekanismenya ini terkesan bahwa pemerintah daerah melalui pihak ketiganya berbisnis dengan masyarakat. Ini proses ini bukan proses pemerintah, ini proses mafia. Yang begini kerja mafia. Jadi ini juga salah satu kecerobohan dari OPD mitra kita yang kedua. Tidak jeli untuk melihat kalau ada hal-hal yang harus dikoordinasikan, ya harus koordinasi. Suratnya tembusannya saja tidak pernah sampai ke kita, bagaimana? Ini berarti tidak menghargai lembaga ini. Bagaimana yang namanya pemerintahan ya, sama-sama eksekutif dan kita bersama, mari mengatakan kalau hal tidak bisa diselesaikan di bawah ke sini. Jadi saya ingin begitu nanti dibuka dia sampaikan buat Pak Kadis. Seluruh pedagang pasar Merdeka itu pedagang Kota Ambon, itu warga Kota Ambon, dan itu adalah anak-anak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Atau pan Kalau memang terminal ini fungsinya untuk lalu lintas, ya, kita akan membentuk panja atau pansus yang kita akan rumuskan lintas Komisi 3 dan Komisi 2 karena bermitra langsung berkaitan dengan urusan perdagangan dan lalu lintas angkutan kota dan terminal perhubungan, maka kita akan mendesak untuk telusuri bahkan sampai dengan kerugian tadi. Kira-kira Dan kerugian itu berapa, Pak? yang belum bisa ditafsir, itu harus dihitung oleh pihak teknis. Ini pelanggaran berat, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini pelanggaran berat dan hari ini komisi serius. Sebentar lagi KPN akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan Pak pejabat, sehingga marilah kita bersama-sama. Ya, mungkin beban psikis ataupun seperti apa ya kita maklumi, tetapi jangan ini lalu dibiarkan begini saja. Ini banyak hal yang sudah terjadi dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bumi Perkasa Timur ini. Ya, nanti ada poin rekomendasi hasil rapat kita akan disampaikan oleh Ketua, seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ketua, tapi yang jelas bahwa kami mengecam aktivitas yang dilakukan oleh Bumi Perkasa Timur. Dan untuk itu kami meminta kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah kota lewat Satpol PP-nya, Dinas Perhubungannya untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan. Ini dapur kita yang mengatur wilayah kota kita. Bila perlu kita minta jaminan keamanan dari pihak kepolisian untuk menambah aktivitas yang akan dilakukan. Ini seakan-akan kewenangan pemerintah kota sudah tidak ada tajir, tidak ada kewenangan yang bisa mengatur daerah ini lagi. Ini kita dilecehkan, pilar terakhir kita sebagai. Masih seputar pembangunan lapak di Terminal Mardika Kota Ambon, Tribuners Wakil Rakyat siap bentuk panitia kerja usut pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon. Komisi 3 DPRD Kota Ambon siap membentuk panitia kerja untuk mengusut pembangunan lapak di Terminal Mardika Kota Ambon. Langkah itu diambil sebagai bentuk perhatian serius untuk mengusut siapa yang ada di balik pembangunan lapak oleh PT Bumi Perkasa Timur atau BPT yang dimaksud. Selain itu, pihak komisi juga merekomendasikan ke pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon untuk segera turun tangan dan menghentikan pekerjaan pembangunan lapak tersebut. Politisi Golkar itu mengaku dalam waktu dekat komisi pun akan mengundang organisasi perangkat daerah atau OPD terkait sekaligus dengan pihak PT BPT untuk membahas persoalan ini lebih lanjut. Jika PT BPT kembali absen dengan undangan komisi, maka komisi akan turun langsung ke lokasi pengerjaan dengan meminta backup pihak kepolisian dan OPD terkait guna menghentikan pekerjaan tersebut. seluruh pedagang pasar Merdeka itu pedagang Kota Ambon, itu warga Kota Ambon, dan itu adalah anak-anak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, harus wajib dilindungi. Begitu pula dengan seluruh supir angkot. Kalau memang terminal ini fungsinya untuk lalu lintas kendaraan, ya kembalikan itu. Kalau nanti ada mau ditambah
Terus kita beralih ke berita selanjutnya. Jadi juara Infinity siap 100% jadi penyelenggara Liga Futsal Angkatan Season 3 tahun depan. Jadi juara Liga Futsal Angkatan Season 2, Infinity sudah dipastikan akan menjadi tuan rumah musim berikutnya di tahun depan. Kepada tribunambon.com, Rabu 22 Februari 2023, manajer tim Infinity, Jamil mengatakan bahwa dirinya bersama para teman angkatannya siap untuk terus menggulirkan LFA selanjutnya. Jamil sudah punya gambaran akan jadi apa Liga Angkatan Season 3 nanti. Dirinya pun sudah punya rencana untuk membentuk kepanitiaan sesudah Hari Raya Islam nanti. Jamil juga sudah menentukan waktu yang tepat untuk keberlangsungan LFA tahun 2024. Menurutnya, perizinan akan sulit didapat jika LFA terselenggarakan menjelang pemilu nanti. Untuk itu, dirinya berharap untuk kepanitiaannya yang belum ada nanti untuk terus semangat dan belajar dari LFA Season 2. Kreativitas tanpa batas, bengkel HBSCA rakit mobil mini. Kreativitas tanpa batas tanpa mengenal usia ditunjukkan Om Kombes, pemilik bengkel HBSCA. Pria berusia 54 tahun itu telah merakit sebuah mobil mini berukuran 1,5 kali 2,5 meter dengan tinggi sekitar 1 meter. Rangkanya dibuat menggunakan sekitar 6 staf besi holo ukuran 4 kali 4 cm. Pada bagian sektor mesin, mobil mini ini digerakkan dengan mesin motor 100 cc. Sedangkan pada bagian kaki-kaki menggunakan velg 14 inch bekas motor Matic. Pria Parubaya yang akrab disapa Om Kombes mengatakan dirinya bukan seorang insinyur, hanya bermodal pengetahuan kursus selama 6 bulan yang dikombinasikan dengan kreativitas berpikir. Lanjut dikatakan Om Kombes, pemilik bengkel HBSCA, sekarang mobil mini masih dalam tahap pengembangan. Di beberapa bagiannya seperti bodi atas, steering steer, dan finishing. Meski begitu, mobil mini ini sudah pernah mengaspal dengan lancar. Bengkel HBSCA berlokasi tepat di depan kantor LPMP Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Jasa servis kendaraan roda 2 dapat dilayani di bengkel ini, mulai dari tambal ban biasa atau tubeless, ganti oli, servis ringan hingga servis berat yang harus menurunkan mesin. Bengkel yang juga menjadi home base komunitas Honda Beat Street Club Ambon atau HBSCA ini beroperasi mulai pukul 7 pagi hari hingga pukul 9 malam hari. Tidak hanya perbaikan, bengkel ini pun membuka jasa modifikasi dan pengecatan kendaraan roda 2, khususnya motor Matic yang ingin dimodif ala supermoto. Ya. Apa? Red? Ya, sebelah. Nanti udah kopling sini. Pos nilai nanti di sini.
porselannya di sini ya. Udah. Baik, Tribuners, bengkel HBSCA sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Februari 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.